Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda nih. Sepertinya bukan hal yang viral, tetapi ya insya Allah apa yang kita perbincangkan ke depannya kita bisa petik manfaatnya. Apa nih Pak Afi yang ingin kita bahas? Sebetulnya saya merasa agak maaf. Saya merasa agak terenyuh, sedih, tapi juga heran gitu. Saya baca berita, ada orang bunuh diri sekeluarga. Bunuh diri sekeluarga, ada anak kecil bunuh diri. Terus ada lagi di daerah mana tuh yang ditemukan kerangka tulang sekeluarga tuh. Ternyata itu bunuh diri juga, suami istri. Bukan suami istri, ibu dan anak. Setelah bapaknya meninggalkannya. Nah ini fenomena bunuh diri ini gimana ya? Kok bisa? Mungkin zaman saya dulu waktu masih kecil atau masih anak-anak gitu ya. Saya hanya mendengar yang namanya bunuh diri itu di negara-negara yang jauh gitu. Misalnya di Jepang katanya ada yang namanya harakiri gitu ya. Di Indonesia sih saya jarang dengar gitu. Paling mungkin kalau bunuh diri orang yang stres atau enggak dia gantung diri karena putus cinta dan sebagainya gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini saya ngeliat kayak jadi tren gitu. Ada yang bunuh dirinya sekeluarga, ada yang suami istri gitu, atau ibu dan anak gitu. Maksudnya itu fenomena apa itu? Maksudnya kenapa sekarang jadi seperti itu? Padahal bunuh diri itu kan bukan sesuatu yang enak gitu kan. Mengakhiri nyawa, mengakhiri hidupnya sendiri. Dan itu kan pasti sakit ya. Ada nggak sih bunuh diri yang enak gitu? Kalau ada juga saya nggak mau juga sih. Ngerti maksudnya bunuh itu sakit dan bunuh diri itu nggak enak dan mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Itu kalau menurut saya itu kan sesuatu hal yang mengerikan dan sangat sakit dan sangat tidak enak gitu. Kok sekarang malah makin marak gitu. Saya aja mikir, nauzubillah serem banget orang bunuh diri ya gitu. Itu kenapa bisa begitu ya Pak kira-kira? Apa penyebabnya? Ya banyak faktor sih kalau saya lihat ya, yang namanya tren bunuh diri ini semakin meningkat. Kalau belakangan hari ini sih yang saya lihat kebanyakan karena faktor ekonomi Pak. Karena faktor ekonomi ini kadang ya membuat banyak orang tuh jadi kayak putus asa. Apalagi kalau dia sudah terjepit gitu. Kayak pinjol, nggak bisa bayar utang, judi online, nah itu tuh berarti langsung itu kan udah bunuh diri dah, saya nggak bisa bayar gitu ya. Iya. Ya itu cara yang paling mudah untuk keluar dari masalah, yaitu bunuh diri. Tapi dia nggak sadar gitu, kehidupan di dunia ini ya hanya sementara, tapi kita ada kehidupan yang lain gitu, yang akan menanti kita untuk selama-lamanya. Nah, tetapi kan bagi orang yang tidak memiliki sisi spiritual yang kuat gitu, maka bunuh diri ini sebagai opsi utama, karena dia pikir setelah kehidupan ini sudah selesai. Dia tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, tetapi bagi orang yang sadar gitu, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya, maka dia akan mikir 1000 kali Pak untuk mengakhiri kehidupannya. Iya, mungkin ketika dia bunuh diri dia merasa ya ampun masalah hidup saya banyak banget, saya nggak bisa menyelesaikan, saya harus lari dari masalah ini. Begitu bunuh diri mati, udah selesai. Ternyata ada hidup lagi loh. Saya di mana ini sekarang? Jadi lebih mengerikan, menyusahkan lagi daripada waktu dia hidup kan? Iya pastinya, karena itu akan berlangsung selama-lamanya. Iya ya, abadi. Iya. Kalau orang yang beriman ya, percaya. Bagi orang yang beriman, tapi ya secara akal sehat ya. Masa sih Tuhan selamanya nggak adil? Bener nggak? Iya. Bisa kita hidup di dunia tuh udah madesu gitu. Madesan suram. Masa depan suram, madesu. Ya masa kalau misalnya kita bersabar, kita terus berikhtiar, tetapi memang ya belum dikasih aja gitu ya oleh Tuhan gitu kehidupan yang layak di dunia. Masa setelah kehidupan di dunia berakhir kita masih madesu juga? Berarti Tuhan nggak adil dong. Nah saya yakin gitu bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian Pak. Karena kehidupan kita di dunia ini kan sementara. Umur manusia hidup berapa lama sih rata-rata? Nggak usah bunuh diri juga, akhirnya mati juga kan? Akhirnya mati juga gitu. Kita hanya disuruh bersabar. Iya. Jangan cepet-cepet mau mati. Jadi kalau kita pengennya cepet-cepet mau mati, terus ternyata ada kehidupan yang lain. Nah, serem banget kan? Ya. Terjebak, saya terjebak. Gitu kan.
kita dapat kejutan yang kita nggak sangka-sangka gitu. Nah ini Pak Afi, kalau saya sih melihat bahwa Indonesia ini kan bisa dibilang negara yang religius ya, yang mayoritas penduduknya itu beragama. Ya apalagi Islam sebagai mayoritas. Seharusnya kita sadar gitu, di dalam agama pun sudah dilarang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Karena Tuhan itu tidak akan menguji manusia itu di luar batas kemampuannya. Karena kalau di luar batas kemampuannya pasti banyak manusia yang putus asa. Karena Tuhan Maha Penyayang, maka dia tahu dalam hal mengukur gitu kemampuan hambanya sampai sejauh mana nih kalau saya berikan ujian, pasti dia bisa melewatinya gitu. Nah, tetapi kalau dia nggak memiliki kesadaran itu, agama itu hanya sekedar ritual, ya wajar Pak. Kita gampang memutuskan untuk bunuh diri, apalagi kita merasa bahwa kok jalan keluarnya semakin kesini semakin berkabut gitu. Akhirnya ya udahlah, gue udah nggak sanggup lagi gitu. Ya itulah, kalau kita punya pola pikir yang memang hanya sebatas kehidupan dunia itu adalah selama-lamanya Pak. Kita melupakan gitu sisi spiritual kita, bahwa yang namanya manusia itu pasti akan menemui ujian kehidupannya masing-masing. Kadang kan kita melihat gitu, kalau manusia diuji dengan kesejahteraan gitu, ya dengan kekayaan, kita pikir mereka nggak diuji, mereka baik-baik saja. Kok hidupnya senang terus ya? Ya senang terus hidupnya gitu. enak banget dia ya, jadi ngiri, kita jadi ngiri. Kita gitu jadi ya? ngiri. Kita anggap mereka itu berbeda gitu dengan diri kita yang kayaknya ujiannya itu kemiskinan mulu gitu. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa ujian itu bentuknya macam-macam. Jadi jangan sampai kita tertipu gitu, melihat orang yang kelihatannya hidupnya enak, terus mereka nggak punya masalah sama sekali. Padahal mereka tuh koruptor misalnya. Gimana sih hidup seorang koruptor? Pasti kan nggak tenang juga. Takut gitu. Misalnya harta mereka diambil sama KPK. Mereka berusaha menyembunyikan gitu kekayaan mereka sesungguhnya. Nah, di sini kan kita gampang melihat rumput tetangga tuh kayaknya lebih hijau gitu dibandingkan rumput rumah kita sendiri. Nah, ini Pak Afi. Jadi masalahnya itu dari kita kurang bisa meresapi agama yang kita anut. Ya, jadi kita belum paham mengenai bagaimana caranya membangkitkan sisi spiritual kita. Akhirnya kita selalu sumbu pendek. Kita gampang sekali memutuskan sesuatu yang apa ya istilahnya tuh didramatisir. Ya. Kita memang mendapatkan ujian, tapi kita terlalu mendramatisirnya. Kita kesannya tuh kita yang paling susah, kita yang paling sulit. Orang lain, wah, kadar ujian mereka tuh biasa-biasa aja. Terus nggak ada yang mau bantuin kita. Terus nggak ada yang mau bantuin kita. Kita akhirnya bukan ngadunya ke Tuhan, kita malah ngadu ke manusia. Terjerat pinjol. Terjerat pinjol. Kita gampang sekali pengen cepat keluar dari masalah, tapi kita malah bikin masalah baru. Nah itu Pak. Jadi sisi spiritual kita yang harus kita kuatkan dulu gitu di awal. Karena semakin kuat sisi spiritual kita, semakin kita siap menghadapi segala ujian. Karena kita tahu ujian di dunia itu hanya sementara. Dan Tuhan sudah menjanjikan ujian yang Dia berikan itu tidak luput dari ukuran yang sudah Tuhan takar gitu. Tuhan tahu sebatas mana nih kemampuan kita, dan nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Karena kalau melebihi kemampuan kita, lebih banyak lagi yang bunuh diri, saya yakin. Ya nggak? Kan orang kalau udah merasa nggak sanggup pasti ya udah. Paling mudah kan bunuh diri. Nah, itu Pak.